Oke, scan 1. Marah sama ortu. Pernah marah nggak lu sama orang tua lu? Kalau marah sih gue nggak pernah kayaknya, cuma kesel. Kagak pernah sih, gondok doang. Pernah. Sama siapa tuh? Sama gue. Marahnya kenapa tuh? Kan lu tahu gue masang snap WhatsApp tuh yang gue gemprang. Banyakan ngedit gue. Tidurnya kurang. Gue orangnya temperamen, jadi gampang terpicu. Baru rebahan, udah disuruh-suruh. Terus kita lagi tidur, bangunin suruh nganterin gas. Ini kita iseng juga, gondok itu pengen marah orang tua. Kapan tuh terakhir? Wah, gue lupa kalau kapan terakhirnya. Yang penting pernah aja. Nggak pernah gue marah-marah. Serius, demi gue nggak pernah marah-marah. Kapan ya? Kemarinan dah, seminggu lalu. Tau nggak kalau marah sama orang tua itu dosa? Tahu lah dosa. Tahu ya, gitu dah, makanya kita nggak pernah marah, gondok. Setelah lu gondok sama orang tua lu, apa yang lu rasain? Selesai marah mah nyesel. Ya udah, terima aja udah. Setelahnya nyesel. Biasa aja, normal lagi aja. Ya ada penyesalan aja dalam diri gitu. Kayak gimana tuh? Gue berusaha pengen minta maaf, cuma kayak ya namanya anak kan gengsi sama orang tua ya kan. Susah buat ngutarain kata maaf itu. Menurut lu, marah sama orang tua itu memberikan solusi nggak sih? Iya, pasti tidak ada lah ya. Malah berdampak tidak menyenangkan nanti di kita ya. Enggak lah, nggak ada solusinya. Cuma meluapkan emosi. Satu kata buat orang tua lu. Ya sabar dah. Terbaik. Jangan nyuruh-nyuruh mulu lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barusan kita ngeliat cuplikan dari teman-teman kita tadi soal marah-marah sama orang tua gitu kan. Ya intinya sih sebenarnya adab kita kepada orang tua seperti itu. Dalam Islam sebenarnya adab kita terhadap orang tua sudah diatur, dan bahkan di surah Luqman di situ dijelaskan di ayatnya adab terhadap orang tua itu pembahasannya setelah ayat tentang syirik. Jadi itu satu hal yang sangat penting setelah hubungan kita dengan Allah seperti itu. Jadi makanya kan mungkin teman-teman udah sering dengar kalimat bahwa surga itu di telapak kaki ibu, apalagi yang laki-laki. Yang laki-laki itu nggak pindah-pindah itu pintu surganya dari ibu. Kalau yang perempuan nanti pindah dari kalau semenjak dia uqdatun nikah atau akad nikah, pindah pintu surganya itu ke suaminya, bukan ke ibunya lagi. Nah, kalau yang laki-laki ke orang tua tetap ke ayahnya, ke ibunya, sesuai dengan hadis yang udah populer banget. Hadisnya kan siapa yang harus kita hormati? Rasulullah menjawab sampai 3 kali ibumu gitu kan. Baru setelah itu bapakmu atau ayahmu seperti itu. Jadi adab kita sebagai anak terhadap orang tua itu sangat menentukan, karena ada hadis juga yang bilang bahwa jika kita ingin nantinya didoakan oleh anak-anak kita nantinya, maka doakanlah orang tuamu seperti kita berharap didoakan oleh anak kita nantinya, seperti itu. Karena yang dibawa mati seseorang itu salah satunya adalah doa anak yang soleh. Jadi supaya kita nantinya berharap pada saat nanti kita di alam barzah didoakan oleh anak-anak kita, maka mulai dari sekarang bersikap atau adabnya dengan orang tua dengan baik, dan ditambah lagi didoakan orang tuanya. Nah, mungkin kita mesti baca ayatnya di surah Luqman. Kita coba baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar.
Baru ini pembahasan selanjutnya adalah tentang mengenai orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadamu kembalimu. Terus dijelaskan lagi di surat yang sama, jika misalkan tadi kan ada juga teman kita ada yang kesal sama orang tua karena disuruh-suruh mulu gitu kan. Selama orang tua kita nggak nyuruh ke arah kemusyrikan, selama orang tua kita nggak menyuruh untuk melakukan satu hal yang di luar dari syariat Islam, maka lakukanlah seperti itu. Walaupun memang kadang kesel itu wajar. Yang penting kita nggak ungkapkan kepada orang tua seperti itu. Wajar, itu adalah sifat manusiawi kita seperti itu. Yang penting kita nggak mengungkapkan, entah itu dari kalimat atau dengan cara bersikap atau mungkin bahkan sampai ngebanting barang, itu udah parah. Karena apalagi seorang ibu itu sangat sensitif terhadap sikap anaknya. Karena tadi di ayat tadi dijelaskan ibumu itu mengandung selama 9 bulan itu semakin lama semakin berat, semakin lama semakin ada bebannya, semakin terasa gitu kan. Selama 9 bulan itu ada beban. Nah, di sini di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa'unabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa walaupun sekalipun orang tuanya itu menyuruh-nyuruh terus, tapi dia nggak sampai melanggar atau mengarahkan kepada di luar dari syariat Islam, maka ikutilah. Bahkan di ayat ini dijelaskan kita tetap harus berbuat baik terhadap orang tua yang mengajak kepada kesyirikan. Jadi di sini dalam Islam sangat-sangat menghargai yang namanya orang tua. Bahkan dicontohkan oleh uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Diceritakan bahwa sampai-sampai Nabi Ibrahim itu dia berniat akan mendoakan bapaknya, saking dia cintanya kepada bapaknya. Tapi bapaknya itu dia sudah musyrik istilahnya, udah mengajak kesyirikan, maka ditegur oleh Allah, jangan didoakan, tapi tetap berbuat baik gitu. Jangan pernah mendoakan orang yang berbuat syirik. Kenapa? Karena doanya akan tertolak seperti itu. Nah, mungkin mendoakannya kita di sini mendoakan mungkin kalau misalkan ada orang tua kita yang berbuat syirik atau apa, mungkin mendoakannya adalah supaya tobat atau mengarah ke jalan yang seharusnya seperti itu. Mungkin kurang lebih itu gitu. Jadi intinya supaya apa yang kita lakukan ini adalah suatu bekal kehidupan untuk nantinya. Jadi kita harus belajar untuk berpikir bahwa hidup kita sekarang adalah untuk masa depan. Jadi hidup kita bukan untuk sekarang, hidup kita adalah untuk masa depan. Jadi belajar untuk berpikir bahwa kita bersikap sekarang supaya nanti ke depannya kita diperlakukan oleh anak-anak kita seperti apa yang kita lakukan saat ini. Mungkin itu saja dari saya, semoga cukup untuk memberikan penjelasan atau memberikan masukan lah, tanggapan. Karena saya rasa saya juga secara ilmu masih fakir, perlu banyak dipelajari, dan teman-teman insya Allah juga nanti
lebih akan belajar lagi tentang ilmu-ilmu Islam yang ada. Sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.